Om Swastiastu. Kami mahasiswa Universitas Masaraswati Denpasar dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang Koperasi dan Sistem Perekonomian Indonesia dari mata kuliah Koperasi UMKM. Sebelum saya memulai materi, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, I Gusti Bagus Andika Putra nomor absen 16. Yang kedua ada Niwayan Ariadnyani nomor absen 20. Dan yang terakhir ada Winda Sindrayanti Risa nomor absen 21. Pembahasan materi yang kami bawakan di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, koperasi dan tujuan ekonomi. Yang kedua, ada sistem ekonomi koperasi. Yang ketiga, ada koperasi memiliki peran secara makro. Yang keempat, ada koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, ada koperasi dalam trilogi pembangunan. Jadi di sini yang pertama akan kami bahas yaitu koperasi dan tujuan ekonomi. Yang pertama ada koperasi. Apa sih itu koperasi? Koperasi. Koperasi didefinisikan sebagai organisasi atau badan usaha yang dijalankan oleh sejumlah anggota untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi juga dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasar asas kekeluargaan. Menganut prinsip ekonomi kerakyatan, dibentuknya sebuah koperasi bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Nah, di sini ada 4 definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Muhammad Atta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Yang kedua ada Arifinal Caniago. Menurutnya, koperasi sebagai suatu perkumpulan yang menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang ketiga ada Mudgener, yaitu organisasi berdasarkan tolong-menolong yang mengelola urus niaga atau urusan ekonomis secara berkelompok. Nah, yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pada pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang melandaskan kegiatan berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi Tani Balik Jagadita adalah salah satu contoh koperasi dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani serta membantu ekonomi petani dalam hal menjual hasil panen mereka agar lebih efisien dan mendapatkan keuntungan yang besar dalam segi harga jual dan tawar-menawar di pasaran. Maka dari itu, dengan adanya koperasi ini, profesi petani bisa lebih sejahtera dan tidak dipandang sebelah mata. Koperasi ini terletak di Jalan Banjar Padang, Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung. Selanjutnya ada tujuan ekonomi koperasi. Yuk kita bahas tujuan ekonomi koperasi. Tujuan ekonomi koperasi. Tujuan ekonomi koperasi di sini ada 3. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, yaitu memajukan kesejahteraan anggota, mensejahterakan masyarakat, membangun perekonomian nasional, dan yang terakhir mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua di sini ada menurut Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Yang ketiga, yang terakhir yaitu prinsip-prinsip koperasi. Nah, untuk tujuan koperasi di sini sangat tidak jauh dan akan berpegang pastinya dengan prinsip-prinsip ekonomi, yaitu yang pertama, menolong diri sendiri atau self-help atau auto aktivitas
yang tidak lepas dari solidaritas bersama. Yang kedua ada memelihara anggota koperasi menjadi pemilik koperasi sekaligus menjadi klien atau customer dari pelayanan-pelayanan atau bisnis yang muncul dalam koperasi. Yang ketiga ada mempromosikan anggota-anggota secara ekonomis dan sosial. Yang keempat, meningkatkan efisiensi ekonomis dan sosial. Yang kelima, meningkatkan citra otonomis dan koperasi. Yang keenam, kegotong royongan yang terbuka. Yang ketujuh, menata keterbukaan manajemen dan kontrol yang demokratis dan serta egalitarian. Yang kedelapan, menjaga citra koperasi sebagai organisasi sukarela bukan organisasi komando yang digerakkan oleh pihak-pihak dari luar koperasi. Yang kesembilan, meningkatkan distribusi yang adil dan merata dari hasil-hasil usaha koperasi. Yang kesepuluh, meningkatkan pemupukan dan cadangan. 11. Meningkatkan pendidikan yang berkesinambungan bagi para anggota koperasi atau membership education. Yang ke-12, menjaga usaha-usaha koperasi yang muncul dari anggota-anggota bukan kebutuhan dari pihak-pihak keluar. Yang ke-13, menata rapat anggota tahunan yang teratur. Dan yang terakhir, memelihara ikatan pemersatu atau common bond atas dasar persamaan. Selanjutnya, kita akan membahas sistem ekonomi koperasi. Sistem ekonomi koperasi. Di sini ada 5 sistem ekonomi koperasi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis. Yang ketiga, ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Yang keempat, ada sistem ekonomi campuran. Dan yang kelima, ada sistem ekonomi Pancasila dan koperasi. Menurut Gilarso, 1992.2486, yaitu sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat atau para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Selanjutnya, koperasi memiliki peran secara makro. Koperasi memiliki peran secara makro. Koperasi memiliki peran secara makro berdampak pada makro dari organisasi koperasi. Nah, di sini ada 4 kontribusi-kontribusi dalam beberapa bidang. Yang pertama bidang politik, yang kedua sosial, yang ketiga ada ekonomi sosial, yang terakhir yaitu ada bidang ekonomi. Materi selanjutnya yaitu koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Menurut Kamus Umum Lengkap, karangan Wojo Wasito, tahun 1982, arti dari soko guru adalah pilar atau tiang. Jadi, maka dari istilah koperasi sebagai soko guru perekonomian, dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Nah, sini menurut Muhammad Hatta, sebagai pelopor pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian Indonesia karena koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri. Nah, materi terakhir yang akan kami bahas yaitu koperasi dalam trilogi pembangunan. Koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan, pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis yang kemudian juga
dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Nah, rumusan kedudukan, peranan, dan hubungan antara pelaku ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut. BUMN, koperasi, dan swasta hendaknya ditempatkan pada posisi dan kedudukan yang setara tentunya. Dengan hal ini, berarti setiap pelaku ekonomi, baik secara normatif maupun operasional memiliki hak hidup yang sama sesuai dengan misi yang diembannya. Nah, bertitik tolak dari ciri-ciri pelaku ekonomi tersebut di atas, maka keunggulan komparatif yang khas yang berkaitan dengan trilogi pembangunan nasional adalah sebagai berikut. BUMN cenderung untuk melakukan peranan utama sebagai stabilisator dan perintis perekonomian nasional. Itu dia pemaparan 5 materi dari kelompok kami yang telah kami jelaskan tadi. Nah, jadi sekarang kita memasuki sesi diskusi, di mana dari kelompok kami mempunyai 3 pertanyaan yang bisa kalian jawab nantinya di kolom komentar ya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut kalian, apa sih peran dan fungsi koperasi dalam perekonomian Indonesia? Pertanyaan yang kedua, coba sebutkan dan jelaskan secara singkat ada berapa jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan koperasi di Indonesia tidak berkembang sangat pesat? Nah, jangan lupa dijawab ya. Makin banyak ilmu, makin banyak yang kita tahu. Karena berbagi itu penting loh. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan maupun kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.